واغفر لهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفره إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل العيد ضيافة للأنام الذي حرم عليهم فيه الصيام وأحل لهم فيه الطعام. أحمده على مواهب عظيمة. 10 Zulhijjah, yakni perayaan daripada hari Idul Adha sekaligus puncak daripada ibadah haji bagi seluruh kaum muslimat di seluruh dunia. Setelah 2 tahun sebelumnya, pelaksanaan haji ditunda lantaran pandemi COVID-19, dan alhamdulillah tahun ini pemerintah mendapatkan kuota dari pemerintah Saudi Arabia sebanyak kurang lebih 110.000 jemaah. Kita berdoa semoga kaum muslimin muslimat di berbagai penjuru dunia umumnya, terutama khususnya di negara kita, senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kekuatan dan melancarkan selama melaksanakan proses ibadah haji, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala hingga pulang ke tanah air menjalankan predikat haji yang mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar walillahil hamd. Ada 2 rangkaian ibadah yang dilakukan oleh hamba pada hari ini. Pertama adalah sholat Idul Adha, dan yang kedua adalah pembelian binatang yang intinya adalah sebagian dari daging bisa dinikmati oleh saudara-saudara kita yang membutuhkan. 2 rangkaian ibadah ini tidak bisa dipisahkan. Yang dimaksud dengan perspektif sosiologis adalah acara ini mengandung sebuah perintah dalam bentuk ketundukan, ketaatan, ketataruhan, kepasrahan dan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau telah begitu lama mendapatkan seorang putra yang diidamkan, tetapi ketika putra yang ditunggu begitu lama telah lahir, beliau mendapat tugas dari Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan istri beliau dan putranya sematawayang yang diliburkan sekian 10 tahun di padang pasir yang tandus tanpa ada tumbuhan dan air. Ketika beliau selesai melaksanakan tugasnya dan bertemu istri dan anak yang begitu disayanginya, serta telah tumbuh remaja, sehingga sebagai seorang bapak yang sedang dalam puncak kebahagiaannya mendidik putra yang begitu disayanginya, ternyata ada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya yang didapatkan selama ini. Perintah dari Allah yang begitu amat sangat berat tetap dilaksanakannya dengan penuh ketundukan dan keikhlasan. Demikian juga sang putra yang soleh pun sangat mendukung kepada ayah tercinta untuk segera melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diberikan dalam qala la ataduf amma tumar satajiduni insyaallah minaz sabirin, yang artinya maka tatkala anak itu sampai kepada umur yang sanggup berusaha bersama Imam Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah aku akan mendapati termasuk orang-orang yang sabar. Dalam ayat di atas, Nabi Ibrahim dan Ismail telah memberikan tauladan dalam keimanan, ketundukan dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala perintah-perintahnya. Jadi apapun yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya perintahkan kepada kita, pada giliran yang membentuk manusia yang soleh. Manusia yang soleh adalah manusia yang hidup progresif dalam ibadah dan takarruf kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang muakkad maupun yang muakkad, siang dan malam tidak pernah dia lewatkan begitu saja tanpa beribadah. Antara orang yang soleh yang tak sedikit pun membiarkan waktu-waktu yang kita baginya
tanpa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan, ketundukan dan kepasrahan serta terus kepada Allah tertanam di dalam hatinya, sehingga ibadah merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupannya. Kesolehan seperti ini kadang disebut dengan kesolehan ritual. Jadi masuk dengan kesolehan ritual adalah manusia dalam kehidupannya melaksanakan semua ibadah yang dianjurkan, baik wajib maupun yang sunnah, dan tujuan akhirnya agar meraih kasih dan mahabbah Allah Subhanahu wa taala. Dan terminologi dalam agama Islam ini dikenal dengan sebutan hablum minallah. Dalam agama ibadah, dalam agama Idul Adha, umat Islam yang mampu ditekankan untuk melaksanakan penyembelihan hewan, berbagi-bagi dan berbahagia kepada sesama, menyembelih sebagian harta, saling membutuhkan dan saling membantu di antara mereka. Bantuan yang diberikan kepada sesama terutama bagi yang membutuhkan merupakan implementasi dari ayat Nabi bagaimana berislam yang baik ya Rasulullah. Nabi menjawab, "Ut'imul Qur'an wa taqra'us salam 'ala man arafta wa lam ta'rif." Yang artinya memberi makanan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal atau yang tidak kenal. Dari hadis di atas kita dapat mengambil sebuah pelajaran betapa agungnya nilai-nilai Islam yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Ajaran Islam tidak hanya memerintahkan untuk beribadah ritual, tetapi juga masalah kehidupan sosial pun sangat diperhatikan. Rasulullah SAW ketika ditanya tentang amalan Islam yang terbaik, beliau menyarankan hal tersebut dan mengucapkan salam jangan hanya dimaknai sekedar mengucapkannya, tetapi jauh lebih maknanya adalah menerbangkan kedamaian. Pada hakikatnya ketika kita memberikan sesuatu kepada sesama tetapi tidak diikuti dengan menebarkan kedamaian, tetapi malah diikuti dengan cercaan dan hinaan kepada orang yang diberi, maka pemberian itu tidaklah mempunyai nilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ri'a'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hilangkan pahala sedekahmu dengan cercaan dan hal menyakitkan seperti orang-orang yang memanfaatkan hartanya dengan maksud pamer dan tidak mendorong oleh iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Seorang muslim yang punya kepedulian sosial menginfakkan sebagian rezekinya pada orang yang membutuhkan akan merasa cukup dengan segala karunia Allah Subhanahu wa taala. Meskipun rezekinya tidak banyak, tetapi itu dirasakan sebagai suatu kecukupan yang ia tetap syukuri. Artinya tenteram dan merasa hidupnya nyaman dengan kedermawanannya. Banyak orang bersimpan kepadanya dan berdoa untuk orang tersebut dalam segala kehidupannya. Karena pertolongan dan rezeki yang diperoleh merupakan sebagian dari doa-doa para du'afa. Innama tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum. Dan kita yang harus punya empati dan rasa iba untuk menolong dan meringankan beban mereka. Jika hal ini terwujud, maka jiwa kemiskinan bisa diminimalkan sangat tinggi dan kemanusiaan. Mengandung arti berusaha dalam aspek kedamaian dan kesejahteraan. Penebaran kedamaian harus ditunjukkan kepada setiap orang, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Tidak ada seorang pun yang menginginkan adanya kekerasan dan tindakan yang tidak berkemanusiaan. Tidak ada yang menyebabkan kekerasan, teror dan berbagai macam bentuk ketakutan kepada sesama. Berarti manusia tersebut telah mencederai nilai-nilai agung Islam. Ajaran Islam yang paling sempurna dan senantiasa relevan untuk implementasikan umat manusia dan kehidupan sampai akhir zaman. Diharapkan mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. Bangsa yang berkeadaban adalah mereka yang selalu menumpahkan kasih sayang dan kasih mengasihi. Bagaikan satu tubuh, jika ada salah satu kita hentikan dia hidup yang berlebihan yang memunculkan keperluan sosial. Marilah kita berbagi dan berempati kepada mereka iman dan beramal soleh. Karena orang yang hanya beriman kepada Allah dan terus bertakwa peduli pada lingkungan sosialnya, maka keimanan yang seperti ini itu perlu dianggap sempurna. Demikian juga sebaliknya orang yang punya kepedulian sosial yang tinggi tanpa didasari oleh keimanan, maka amal-amalnya tidak punya nilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله الذي عاد معنا وكرم أحمده سبحانه وتعالى أن خلق وصور وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له شهادة يسمع بها الميزان في المحشر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالأسود والأحبار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والأطهار أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر واتقوا عما لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات والله موفق إلى قول ذلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته